Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang jamaah haji sudah berangkat. Artinya apa? Waktu begitu cepat. Setelah kita ditinggalkan puasa lebih kurang 1 bulan lebih, sudah masuk periode baru jamaah haji berangkat. Nah, jamaah haji ini ada beberapa hal yang baru terkait dengan manasiknya, karena perubahan jumlah jamaah yang begitu besar sedangkan ruangnya semakin sempit. Salah satunya adalah produk fikih baru yang disebut murur. Murur itu adalah produk hukum baru karena mengatasi situasi kemacetan. Nah, setelah di Arafah sebagai puncak ibadah haji, dari tergelincirnya matahari sampai maghrib tanggal 9 Zulhijjah, kemudian setelah itu pergi ke Musdalifah, lalu ke Mina. Dari Musdalifah itu sekarang itu tidak seperti dulu, karena apa? Karena di sana dibangun fasilitas toilet yang luar biasa banyaknya. Karena bangunan itulah sehingga ruangan atau area menjadi sempit. Sedangkan jumlah orangnya semakin banyak. Ada yang pernah menghitung itu, kalau dihitung betul satu orang itu bisa hanya menempati 39 cm persegi. Bisa kita bayangkan. Makanya terjadi pada tahun 2023 itu jamaah haji Indonesia sebanyak 20.000 orang tidak bisa sampai ke Mina. Jam 2 siang masih berada di Musdalifah. Nah, jadi masalah juga. Karena seharusnya pada malam itu harus sampai pada Mina, kemudian lempar jumroh akobah. Nah, tapi belum bisa karena saking macetnya jadi masalah juga. Maka muncullah produk baru itu yang disebut murur. Artinya orang tidak perlu harus di situ, yang mempunyai risiko tinggi, orang tua itu boleh hanya lewat saja, di bis tidak usah turun, kerikil disediakan. Begitu kebijakan yang terbaru ini, sehingga untuk mengurangi kemacetan itu dibuatlah produk hukum seperti itu. Itu seperti halnya orang tanazul itu. Tanazul itu sebenarnya kan tanggal 8 Zulhijjah itu harus pergi ke Mina dulu. Setelah dari Mina ke Arafah, kembali lagi setelah itu. Nah, karena kebijakan-kebijakan itulah muncullah hukum-hukum itulah. Ini harus dipahami juga oleh calon jamaah haji ya. Nah, sekarang ini juga pengaturannya sangat amburadul. Saya tadi malam itu nyambangi Pak Hudo itu,
angkat menjadi petugas haji, menjadi ketua kloter, itu juga repot. Karena apa? Sekarang yang akan dipimpin itu mencar-mencar tempatnya, tidak bisa satu kloter. Ya ini jadi masalah juga. Ya, nggak tahu ini karena ada peralihan itu, Allah alam. Itu sekedar info tentang ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bicara masalah haji, itu sebenarnya tidak lepas dari peristiwa Idul Adha. Idul Adha ini juga tidak lepas dari aktivitas Nabi Ibrahim sak keluarganya. Jadi sak keluarga Nabi Ibrahim itu semua sukses menjalankan perintah Allah. Kalau Nabi Ibrahim rela berkorban anaknya, disuruh sembelih, dilaksanakan. Walaupun itu sebenarnya adalah sebuah ujian. Ismail juga demikian, rela berkorban apa? Nyawanya. Disembelih. Jawabannya apa? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Ya, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Rela. Nyawanya diminta rela. Luar biasa. Istrinya juga demikian, istrinya Nabi Ibrahim ketika ditinggal di padang pasir, seorang diri, ditemani hanya anaknya saja yang bernama Ismail masih kecil, ditinggal begitu saja oleh Ibrahim. Kontan saja orang perempuan ya teriak-teriak, gak direken sama Ibrahim. Baru ketika istrinya bilang, apakah ini perintah Allah? Baru mandek noleh. Betul ini perintah Allah. Kalau ini memang perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan menyanyiakan saya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah ketika menunggu tidak ada orang, lalu dia naik gunung Sofa ke Marwah, itu sampai 7 kali barangkali ada orang lewat di situ. Ternyata nggak ada. Lalu sekarang menjadi manasik haji yang disebut sa'i. Yang melempar jumrah begitu, ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, dihalang-halangi oleh iblis. Ojo dilakoni, wong anak kok dipateni. Dilempar oleh Ibrahim dengan kerikil-kerikil itu. Nah itu sejarahnya sampai sekarang diabadikan. Ya. Nah satu pertanyaan bagi kita, mengapa Ibrahim dan keluarganya mampu melaksanakan perintah Allah yang begitu berat? Itu berat itu. Kalau menyembelih musuh, membunuh musuh biasa. Ini membunuh anaknya yang dicintai, anak yang soleh. Nggak main-main. Ternyata saya selidiki, satu, Ibrahim dan keluarganya itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah yang berat. Itu satu, karena cintanya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada apa yang ada di dunia ini. Dan itu kalau dianalisis dengan Quran, benar. Apa dalam Quran, bagaimana bunyinya? Ada di dalam Quran surat 9 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan, mengambil gambaran bahwa apa-apa yang
kami sebutkan tadi itu dalam firman Allah itu tadi, boleh dicintai, tapi kecintaannya tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan. Kita belum ngomong jihad ini, jihad itu bagaimana? Ya. Ini menunjukkan bagaimana jenis-jenis atau kadar cinta itu seperti itu. Lah Ibrahim itu seperti itu, makanya dia mampu, walaupun dia sayang kepada anaknya. Apa buktinya kalau itu diuji oleh Allah? Nah ketika digorok, terakhir akan digorok, turun ayat, disuruh menghentikan oleh Allah, diganti dengan seekor domba yang besar. Jadi kalau kita simpulkan, Ibrahim kurban sesuatu yang berharga, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh tadi berkorban nyawanya. Istrinya juga berkorban, ditinggalkan di padang pasir sendirian. Ya, lah kita berkorban apa? Kan begitu. Apakah kita sudah melaksanakan diperintah untuk berkorban kambing misalnya? Ini juga tes ukur kita. Kalau kita mampu, laksanakan saja. Allah akan mengganti itu semuanya. Ya, apa yang kita belanjakan di jalan Allah akan diganti oleh Allah. Bahkan di dalam firman Allah disebutkan akan diganti 700 kali. Dalam Quran surat 2 ayat 261. Nah itu adalah kenapa Ibrahim itu mampu. Salah satunya. Yang lainnya adalah karena level iman Ibrahim itu beda dengan kita. Level iman Ibrahim itu memiliki level yang namanya ainul yakin. Artinya apa? Keimanannya sudah melihat dengan mata sendiri bahwa Allah itu Maha Kuasa, bukan katanya. Kalau saya bilang katanya itu masih tinggian kalau sudah betul-betul melihat. Kalau saya bilang gula itu manis, panjenengan masih percaya. Itu ilmu. Panjenengan akan kalah kalau dengan orang yang sudah merasakan gula itu dengan lidahnya sendiri. Lah orang yang merasakan gula dengan lidahnya sendiri itu disebut orang sudah levelnya ainul yakin. Ibrahim itu seperti itu. Ada 2 ayat di dalam Quran itu yang memberikan penjelasan tentang ainul yakin. Di dalam Quran surat 2 ayat 259 disebutkan begini. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh bangunannya, genteng-genteng ketindihan tembok, rata dengan tanah. Lalu orang yang berjalan tadi bilang, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Fa amatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Qala kam labista. Lalu Allah mengatakan, berapa lama kamu tinggal di situ? Setelah 100 tahun dibangkitkan, lalu Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di situ? Qala labistu yauman au ba'du yaum. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Lalu Allah bilang, qala bal, tidak, labista mi'ata, kamu tinggal di situ mi'ata amin 100 tahun. Fantur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Perhatikan makanan dan minuman lam yatasanna, tidak berubah. 100 tahun tidak berubah. Lainnya akhirnya kan bisa menjadikan ketidakpercayaan kepada orang yang dibangkitkan tadi. Masuk 100 tahun dia foto. Makanan yang paling sehari sudah mampu ya, sudah hilang, menguap, sudah jadi macam-macam ya. Itu 100 tahun dia foto. Mantur ilahi marika. Dan perhatikanlah himar. Dilihat himarnya sudah menjadi seonggok tulang. Loh ini masuk akal ini. Nah 100 tahun kemudian menjadi seonggok tulang, ya benar. Lah ini kontras ini, yang satu makanannya foto, yang satu
tulang belulannya Ki Mahra jadi tulang belulang. Nah ini kan terjadi kontradiksi. Ya. Maka Allah katakan walina ja'alaka ayatalinas. Kami jadikan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Lalu dilanjutkan oleh Allah, fandur ilal idomi kaifanun sizuha. Maka perhatikanlah tulang belulang itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Disusun kembali oleh Allah tulang belulang itu. Suma naksuha lahma. Kemudian kami bungkus dengan daging. Disaksikan oleh orang itu. Dihidupkan kembali. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala sudah jelas baginya, qala a'lamu, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lah imannya orang itu tadi beda dengan kita. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itulah ainul yaqin. Kemudian khusus Ibrahim disebutkan dalam ayat berikutnya. Wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apakah kamu enggak percaya Ibrahim? Qala bala. Mboten ngoten ya Allah, kula percaya dos. Walakil litatma'inna qalbi, ananging supaya supados hati kula niki saged tenang. Lho kok iso gak tenang? Nah, karena sejarahnya itu Nabi Ibrahim ini berdakwah kepada Raja Namrud, dia bilang bahwa Tuhan itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dibantah karo Raja Namrud, masih aku yo iso. Kawan rene narapidana, tak patenani mesti mati. Tak jarno urip. Sama kan? Mengganjal di hati Ibrahim ini. Tapi diberi satu pertanyaan lagi oleh Ibrahim. Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat. Fabuhita. Maka dia diam tidak bisa menjawab. Itu namanya dakwah bil jidal. Dakwah dengan diplomasi, dengan bantahan. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu gundah hatinya ditanyakan kepada Allah. Nah setelah itu Allah mengatakan fakhud arba'atam minat tawiri. Ambillah 4 burung. Fasurhuna ilaika, hancurkan olehmu. Sumaja'al ala kulli jabalin minhuna juz'a. Kemudian letakkanlah burung yang sudah dihancurkan tadi pada tiap-tiap gunung. Sumata'uhunna, lalu panggillah mereka, ya'ti naka sa'ya. Niscaya mereka akan datang kepada kamu dengan bersegera. Disaksikan oleh Ibrahim. Maka levelnya seperti itu. Ya, itulah penyebab kenapa Ibrahim itu mampu melaksanakan perintah-perintah yang begitu dahsyatnya. Pertanyaannya, apakah kita tidak bisa seperti itu? Jawabnya adalah bisa, tetapi masih di bawah levelnya Ibrahim. Ya, itu bisa kita lihat bukti bahwa Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dan itu juga merupakan satu kepercayaan, keyakinan bagi kita bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Sesudah mati dibangkitkan kembali, akan dihadapkan kepada mahkamah pengadilan yang sangat adil. Ya, itu bisa kita lihat di dalam lewat teknologi cloning. Teknologi cloning itu adalah satu teknologi yang membuktikan bahwa makhluk sudah mati bisa hidup. Tapi tidak persis bim salah bim gitu. Atau kun fayakun tidak. Nah, itu diambil sel tubuh itu dari makhluk yang sudah mati lalu disenyawakan dengan sel telur. Terjadi sebuah pembuahan. Lalu ditransfer ke vagina. Di dalam vagina berkembang menjadi janin lalu lahir. Lah lahirnya ini sama dan sebangun dengan makhluk yang diambil sel tubuhnya tadi. Jadi ini sistem pembuahan itu tidak mesti dari sperma. Ada pembuahan yang non sperma.
Seperti yang terjadi pada cloning ini. Dan itu sudah dilaksanakan di dunia ini banyak sekali. Yang makhluk yang di cloning berupa apa? Binatang-binatang. Sudah banyak sekali. Tapi manusia bagaimana? Apakah manusia sudah pernah di cloning? Itu ternyata belum pernah. Karena apa? Rata-rata para ulama melarang. Kalau nanti ada manusia cloning, jadi masalah. Sopo bapak Padahal ayah itu adalah yang punya sperma. Nah ini tidak dari sperma loh. Jadi masalah. Nanti apa harusnya bagaimana? Bapaknya tidak ada. Masalah. Akhirnya dilaranglah mengkloning manusia. Nah secara teoritis bisa itu, secara teoritis. Nah nanti kalau pada hari kiamat ditiup trompet, trompetnya sak piro, kau wedi mengerti. Seluruh jagat itu terdengar. Turun hujan. Hujannya mengandung sel telur, ngelewer nang kuburan. Terjadi peristiwa cloning. Manusia ke kuburan teng pecudul urip maneh. Tapi apakah seperti itu wallahu alam, tapi ini ilmu bisa membuktikan bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Nah ini akan memperkuat kita, keyakinan kita bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali. Dan juga akan memperkuat kita bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup dalam rangka untuk menyamai atau paling tidak bisa masih di bawah levelnya Ibrahim. Nah ini akan menambah mantapnya keimanan kita. Ya saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Dengan keimanan kita ini Allah menjanjikan akan diberikan surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.